Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Bisnis Digital Channel. Untuk kali ini kita akan bahas terkait info update VTube yang dimana 5 April 2021 di jam 19.30 waktu Indonesia Barat maka akan adakan live untuk membahas terkait tentang VTube. Oke, selamat malam semuanya para VTuber yang sudah hadir di pada. Kita mulai. Nah, untuk kali ini yang terkait MC-nya ini harus kita skip aja. Kita langsung aja di CEO dari VTube Malam sendiri. hari ini ya, pada malam hari ini kita berkumpul bersama tentunya untuk mendapatkan info. Oke. Halo, selamat malam. Pak, silakan. Gilbert Karimun dan Bapak Ahmad Noval. Selamat malam, silakan. Oke. Halo, selamat malam. Pak, silakan duluan, Pak. Kita nggak pernah di berdua begini nih ya. Iya, ini benar-benar kita jujur memang kita pun sama seperti Anda semua VTubers ya, satu Indonesia tentunya menunggu ya untuk satu waktu ini. Dan jujur kita hari ini juga baru pertama kali mendengar ya dari berita tadi yang disampaikan sebuah kabar gembira untuk kita semua ya Pak Wilbert ya. Betul sekali ya ini. Berarti kita dengar tadi PSE udah mau diaktifin ya. Betul. Minggu ini berarti ya. Wah, itu sudah selangkah lebih dekat lagi tuh. Ya. Apalagi ya kalau kita tahu bahwa yang dimana 3.0. Nah, di sini sebelumnya saya sudah ikutin juga dalam hal live secara langsung. Nah, terkait Wilbert yang dia sampaikan kemarin ada yang perlu harus disiapkan segala macam, apa aturan-aturan, apa giveaway, apa segala macam. Nah, kita jangan dulu lagi langsung terima begitu saja informasi terkait update ini. Untuk masalah aktifkan di PS-nya itu ya syukurlah, tapi kita jangan dulu merasa bahwa kita harus gembira karena dengan versi 3.01 itu akan semua berubah dan justru kita akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang terbaru. Saat ini teman-teman juga pasti akan bertanya, nah kalau misalnya yang untuk versi 3.0 itu kan sudah tidak ada lagi namanya referral, kemudian tidak bisa lagi jual VIP dari get member ke member, kemudian tidak ada lagi yang namanya fast track. Nah, kalau misalnya ketiga hal itu maka akan muncul pertanyaan lagi. Nah, kalau misalnya nggak ada referral, oke lah, tidak jadi masalah. Kalau saya itu setuju. Berarti VTube dia fokusnya pada iklan dan nonton iklan dapat fee dari ditonton iklan tersebut. Tetapi kita jadi pertanyaan lagi nih, apakah VP masih sama dengan 14.000 atau bahkan mungkin akan dikurangi dari satu PV biasanya 14.000 akan menjadi 200 atau 300, kita nggak tahu karena rata-rata iklan aplikasi atau website yang berbentuk pengiklannya itu biasanya seperti itu. Nah, jadi kita bisa satu kali nonton video itu bisa Rp2, Rp25. Nah, karena dilihat dari perusahaan yang nggak mungkin juga rugi. Jadi intinya jangan dulu terima dengan gembira sampai ada yang bikin video dengan judul yang wow gitu. Tapi kalau untuk saya sih yang jujur aja sih terkait VTube, pasti akan semua berubah, baik itu didapat setiap kita nonton, tapi ya semoga aja masih tetap 14.000. Nah, terkait yang untuk VP-nya
yang udah fast track itu kemarin kan ada info juga kita dengar bahwasanya kalau misalnya ada paket misi bintang yang misalnya 3 hari lagi expire, nanti katanya akan dikembalikan ke nanti akan dikembalikan lagi 40/40, jadi dia masa aktifnya kembali ke 40. Nah cuman yang jadi pertanyaan juga nanti apakah VP-nya dia akan jadi 0 karena dia sudah tercopy di Vplus. Nah ada yang kemarin juga terkait grup yang Vplus e-commerce, di situ dijelaskan terkait bahwa memang benar Vplus sama Vtube adalah perusahaan yang berbeda. Nah di situ di dalam kurung dia jelaskan bahwa Vtube dan Vplus tidak terkoneksi. Ya itu yang jadi pertanyaan juga loh. Berarti Vplus hanya menggiring aja kalau gitu. Tetapi saya tanya CS-nya langsung. Tanya CS-nya, dia sampaikan dengan hal yang berbeda. Jadi bingung juga. Sebenarnya informasi yang didapat dari PLC ini asumsinya dia sendiri atau dari manajemen, karena kita nggak tahu nih mana manajemen yang adminnya aja 5 orang, tidak ada sistemnya yang live chat. Kalau misalnya dia simpangkan live chat ya mungkin bisa saja, tapi ini adminnya 5 orang yang berbeda-beda. Kita nggak tahu ini dari PLC mana, PLC A, K, B, C, kita nggak tahu. Nanti akan memberikan jawaban yang berbeda-beda. Jadi masih simpang siur juga. Ya kalau misalnya Vtube ke depannya. Nah, nanti coba kita dengar lagi ya. Ini tentunya pasti Vtube-nya akan melakukan beberapa perubahan ya. Iya, pasti. Nah, ini pastinya kita bakalan sibuk banget nih teman-teman. Di sini disampaikan ada perubahan. Ya itu tadi yang saya sampaikan, ya mungkin perubahan bagaimana cara kita nonton, kemudian dapatkan duit dari nonton iklannya, kemudian cara untuk ketika kita cairkan VP-nya kita bagaimana. Kemudian ya mungkin saya rasa di Vtube yang versi 3.0 ini dia lebih fokus kepada iklan kali ya, pengiklan yang menggait UMKM dulu kalau menurut saya sih. VTubers ya, kawan-kawan VTubers, dalam beberapa hari ini ke depan kita bakal sibuk banget. Saya juga tentunya pasti akan juga sama nih nanya juga ke manajemen ya tentang gimana perubahannya ya, gimana penyesuaiannya. Tentunya saya yakin kemungkinan ya kalau yang dilihat dari tadi ya dari Mr. Jack menjelaskan bahwa fase pengurusan izin ini sudah kita lewati kan. Yang saat ini kita sama-sama tadi mendengarkan ya. Saat ini kita masuk ke fase untuk pengaktifan kembali ya. Saya yakin ini adalah satu hal yang perlu kita sama-sama siapin nih Pak Wilbert. Nah gimana Pak Wilbert nih, kita gimana strateginya nih? Kalau saya ngelihat ini mungkin kita bisa melihat sebagai satu hal yang sangat menggembirakan gitu ya buat saya, karena terutama saya juga nggak tahu kalau ternyata pengurusannya sudah sampai di pengaktifan kembali. Karena Pak Noval, kalau kita pikir Kominfo ini kan PSE ini kan dari nyawanya kita gitu ya, dan itu kalau misalnya sudah diaktifkan berarti kan sudah dalam waktu dekat ya. Dan ini saya rasa dalam minggu-minggu ini kita akan ada banyak. Di sini Wilbert selalu mengatakan, aku rasa mungkin berarti Wilbert ini masih tidak sinkron juga dengan manajemen. Ya, tapi semoga muncul yang versi 3.0 ini sesuai harapannya kita semua. Karena jangan sampai ada lagi kekecewaan member-member, ada perubahan inilah itu segala macam lah kan. Nanti kan kita juga pada akhirnya pusing sendiri, apalagi yang udah fast track
Itu nanti aturannya kayak bagaimana, aturannya seperti apa ya. Aduh, sekali coba kita lihat lagi. sosialisasi tentunya, karena kan VTube 3.0 ini berbeda, bukan VTube yang sama seperti yang kita tahu sebelumnya. Ini adalah wajah baru yang kita ngikutin perundang-undangan, aturan yang berlaku di Indonesia ini gitu. Karena kan kita hidup di negara yang ada hukumnya, maka kita harus taat dengan hukum. Makanya VTube 3.0 ini pasti akan menyesuaikan ke arah sana. Dan menurut saya secara pribadi itu hal yang sangat bagus sekali. Ya betul. Gimana kalau menurut Pak Noval? Ya menurut saya dengan adanya VTube yang akan segera aktif kembali ini, saya yakin VTube yang memang sudah mendapatkan bentuk. Untuk harapan saya sih kalau kemudian VTube yang versi 3.0 ini dibuka kembali, kemudian Vplay-nya ini dimasukin di ke VTube, itu lebih bagus. Tetapi kalau dia masih dalam terpisah, itu pure bahwa Vplay itu adalah MLM dan dia hanya membuat koneksi dengan sistemnya VTube. Itu kan bisa aja, gampang aja kok kalau koneksikan antara aplikasi satu dengan yang lainnya. Kalau orang IT itu ya gampang aja, apa-apa yang mau dikoneksikan dengan yang antara VTube dan Vplay. Tapi kalau Vplay masuk di dalam VTube, berarti e-commerce untuk versi fase kedua memang udah benar. Nanti Vplay ini adalah nama marketplace-nya atau e-commerce-nya yang dimana nanti ke depan akan membuka fitur toko, ya boleh juga untuk UMKM. Jadi ketika diiklankan maka dia bisa langsung klik untuk kemudian diarahkan ke Vplay-nya untuk melakukan pembelanjaan. Nah kalau yang seperti itu ya saya sangat setuju. Jadi yang kita kejar itu adalah untuk member adalah link referral dari Vplay-nya. Kalau VTube kan sudah nggak mungkin lagi referral karena memang sudah mau dihapus. Ya nanti kita tunggu aja lah aturan mainnya kayak bagaimana terkait VTube ini. Kita tunggu sampai tanggal 10 ya, sekarang tanggal 6, katanya minggu-minggu ini, artinya besok hari apa ya, pokoknya minggu-minggu inilah. Nanti kita lihat lagi aturannya seperti apa. Yang saya curigakan juga atau saya takutkan jangan sampai ini Wilbert ini bikin aturan baru lagi terkait VTube-nya. Dia nambah-nambahin lagi harus beginilah begitu. Kalau saya sih ya jujur aja sih, mendingan daripada ini bibirnya ya. Ada Allah, mudah-mudahan VTube versi yang 3.0 ini yang lebih baik ya, supaya tidak ada lagi yang kecewa terhadap member-member yang terutama yang fast track. Kemarin yang fast track yang sampai 150 kemarin kan udah dilaporin juga itu terkait video itu. Jadi sebenarnya VTube itu yang hancurkan itu member-member itu sendiri. Mereka nggak tahu namanya bisnis itu seperti apa, yang kita harus jaga apa. Karena berbisnis itu punya etika, tidak sembarang juga berbisnis. Kita cara menyampaikan, kemudian cara menawarkan, tidak hanya sampai kita menghina orang lain ketika dia tidak mau apa segala macam. Bilang ini bilang itu, kemudian legalitasnya juga harus benar. Kemarin gabung karena diyakinkan juga dengan legalitas, tapi ya saya cukup apresiasi terhadap perusahaan yang dimana dia berusaha terus untuk menjadi VTube dilegalkan di Indonesia. Itu aja sih yang perlu saya sampaikan. Semoga ya kita tunggu aja yang versi terbaru ini, semoga tidak mengecewakan
tidak ada aturan-aturan tambahan yang sehingga merugikan para member lagi, yang khususnya yang fast track. Ya mudah-mudahan dia seperti sedia kala, cuman nanti VIP listnya harus masuk di VTube. VIP listnya harus masuk di VTube, kemudian dia harus koneksikan dengan UMKM yang dimana yang udah yang mendaftar ke pihak manajemen VTube agar dia masuk di UMKM VIP listnya. Jadi itu saya rasa lebih bagus. Saya rasa demikian, cukup sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sesuai, ya, sesuai yang kita harus